Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami selama ini Tuhan. Luar biasa anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh hidup dengan kesehatan masing-masing di rumah kami. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur kami boleh beribadah kembali melalui online ini. Di rumah kami masing-masing. Hadirlah di tengah-tengah kami jikalau kami memuji menyembah Engkau dan Roh Kudus berbicaralah kepada kami pada waktu kami mendengarkan firman-Mu. Pada hari Pentakosta ini Tuhan, curahkan Roh-Mu kepada kami semua, karena kami membutuhkannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Tuhan
dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Saudara-saudara, hari ini adalah hari merayakan pencurahan daripada Roh Kudus
di dalam diri murid-murid Kristus 120 orang, dan kemudian dalam perjanjian baru dinyatakan beberapa kali Roh Kudus dicurahkan di antara umat Allah. Jadi pada hari ini saya akan berbicara tentang Pentakosta, di mana kita akan berbicara tentang janji Allah lebih dahulu, kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana mendapatkan janji yang luar biasa. Yang nomor 2 pentingnya setelah keselamatan kita adalah baptisan Roh Kudus. Dan kemudian kita akan membicarakan tentang bahasa roh, salah satu tanda yang utama daripada baptisan Roh Kudus. Dan setelah itu terakhir kita akan mendoakan bersama-sama semua saudara yang ingin menerima baptisan Roh Kudus. Saya harapkan pada waktu itu saudara-saudara yang ada di rumah boleh ikut berdoa meminta bagi mereka yang belum menerima baptisan Roh Kudus untuk memintanya untuk menerima baptisan Roh Kudus itu. Kita akan mulai berbicara tentang hal Pentakosta ini. Mari saya ajak kita semua berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami memperingati turunnya pencurahan Roh Kudus untuk kita semua umat-Mu Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa yang dijanjikan bagi kita setelah kita menerima keselamatan kita. Karena tanpa pencurahan daripada Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing, kita tidak akan sungguh-sungguh bisa melayani Engkau. Sebab itu kami mohonkan Engkau Roh Kudus berbicara sendiri kepada kami semua, kepada siswa-siswa, kepada para pendengar Tuhan. Berbicara kepada kami semua dan kemudian mendengarkan doa kami untuk mencurahkan diri-Mu masuk di dalam hati kami, kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Jadi kita akan berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Kita melihat lebih dahulu janjinya. Janji baptisan Roh Kudus kita dapatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. Pada waktu itu Yesus Kristus akan naik ke surga. Ini terjadi pada saat yang kita rayakan, baru saja kita rayakan hari Kemis. Waktu Yesus Kristus naik ke surga, pada waktu sebelum dia meninggalkan mereka, dia melarang mereka, dengan keras dia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Supaya apa? Kita melihat supaya mereka menanti janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 4 dan 5 kita membaca demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita melihat di sini sebelum meninggalkan mereka, biasanya kalau kita mengantar anak kita misalkan mau studi ke luar negeri, kita mengantar di airport. Sebelum kita berpisah dengan anak kita, kita ingin memberi wejangan, mungkin wejangan terakhir sebelum pesawatnya berangkat. Tentunya kita tidak bisa mengulangi semua wejangan atau kata-kata yang kita sudah berikan kepada anak kita dari sejak kecil, tidak bisa diulangi itu semua. Jadi kita pilihkan apa yang paling penting, yang kita anggap paling penting pada waktu itu. Demikian juga Yesus Kristus akan meninggalkan murid-murid dan mereka tidak akan pernah melihat lagi dia dengan mata jasmani, tapi dia memberikan wejangan yang bunyinya aneh. Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan sekali-kali tinggalkan Yerusalem. Kalaupun ada bencana perang, jangan tinggalkan Yerusalem. Ada air bah, jangan tinggalkan Yerusalem. Ada penyakit sabar, jangan tinggalkan Yerusalem. Pokoknya jangan. Tapi mereka harus tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu baptisan daripada Roh Kudus. Kenapa ini begitu pentingnya? Karena Yesus Kristus tahu, setelah itu dia akan meninggalkan mereka, naik ke surga, dan murid-murid tidak akan pernah bisa melihat dia lagi dengan mata jasmani. Tapi mereka harus melakukan tugas
ditinggalkan oleh Yesus Kristus kepada mereka, yaitu menginjil, membawakan berita Injil sampai ke ujung bumi, di seluruh bumi ini. Dan mereka sangat membutuhkan Roh Kudus untuk bisa melakukan tugas yang luar biasa itu. Jadi jangan sampai meninggalkan Yerusalem. So, kalau seperti waktu Yesus Kristus disalibkan, begitu murid-murid tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati, mereka semua pergi ke kebiasaan mereka masing-masing dulunya. Kalau mereka penangkap ikan, mereka kembali cari ikan, tangkap ikan. Mereka tinggalkan Yerusalem. Kalau itu terjadi lagi pada saat ini, waktu Yesus Kristus naik ke surga, mereka tidak melihat lagi Yesus Kristus. Mereka kemudian masing-masing pergi ke dusun atau ke kota asal mereka masing-masing. Lalu Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem pada waktu itu. Kepada siapa dicurahkan? Tidak ada. Murid-murid sudah tidak ada di Yerusalem. Sedangkan mereka sangat membutuhkan Roh Kudus untuk meneruskan tugas yang Yesus Kristus berikan kepada mereka. Sebab itu dengan tegas, dengan keras dia melarang. Saya perhatikan kata melarang. Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Tapi tunggu di Yerusalem. Jangan pergi dari Yerusalem sampai kamu menerima janji yang diberikan oleh Bapa. Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, apa gunanya sih Roh Kudus itu? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8 dan 9 kita baca demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan cetakan merah yang saya berikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa begitu penting Roh Kudus itu? Turun di atas rasul-rasul dan murid-murid yang lain, 120 murid di kamar loteng itu. Karena mereka harus menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan bisa melakukan ini dengan kekuatan sendiri. Saudara-saudara lihat tangan saya ini. Tangan saya cuma pendek, hanya sepanjang tangan saya ini. Saya tidak bisa memegang, menjamah tembok itu. Karena ya memang tangan saya hanya pendeknya segini. Bagaimana saya mau menjangkau misalkan kota Singkawang atau lebih utara lagi sampai ke Singapura. Bagaimana saya bisa menjangkau Singapura dengan tangan itu? Ya nggak bisa. Sama seperti itu juga kalau kita mau mencoba melakukan karya Allah, tugas Allah, memberkati orang-orang dengan berita luar biasa, penginjilan, tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Sama seperti saya mau menjangkau Singapura dari tempat ini, tidak bisa dengan tangan saja. Kalau saya berusaha melakukan penginjilan, karya Allah, memuridkan orang-orang di seluruh Kalimantan ini dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan otak sendiri, saya akan mandul, saya akan steril, tidak akan banyak hasilnya. Jadi untuk melakukan itu saya membutuhkan kuasa. Setelah saya menerima kuasa Roh Kudus, bukan saja saya bisa menjangkau tembok di depan ini, saya bisa bahkan menjangkau kota Singkawang setengah jam dari sini, bahkan saya bisa menjangkau lebih jauh lagi sampai ke Singapura. Tapi hanya dengan kuasa daripada Roh Kudus saja. Nah, setelah dia memberitahu begitu pentingnya Roh Kudus ini supaya mereka menerima kuasa, kemudian dikatakan ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Pelan-pelan pada waktu dia mengatakan begitu, sedikit demi sedikit naik ke atas. Murid-murid menengadah ke atas dan kemudian ada awan yang menutupnya sehingga mereka tidak pernah melihat Yesus Kristus lagi mulai saat itu dengan mata jasmani ini. Tapi kita melihat sesuai dengan larangan daripada Yesus Kristus, murid-murid ternyata taat kepada larangan Yesus Kristus untuk tidak meninggalkan Yerusalem.
Mereka kumpul di satu kamar loteng. Mungkin kamar lotengnya itu besar ya ruangannya, sebab bisa diisi oleh 120 orang. Mereka tunggu di situ. Mereka tentunya belum pernah menerima baptisan Roh Kudus. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mereka taat kepada perintah Kristus untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Mungkin selama 10 hari mereka menunggu itu. Kegiatan mereka diisi dengan berdoa, berpuasa, mungkin sharing pengalaman mereka dengan Yesus Kristus. Selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama dengan Kristus. Ajaran-ajaran penting yang ada di dalam hati mereka yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus kepada mereka. Hari ketiga belum ada apa-apa. Hari ke-7 belum terjadi apa-apa. Hari ke-8 belum ada apa-apa. Hari ke-9 belum terjadi apa-apa. Tapi pada hari yang ke-10 ke surga, yaitu tepat pada hari Minggu, hari Pentakosta itu. Waktu mereka pagi-pagi, jam 9 pagi, mungkin mereka sudah selesai makan sarapan mereka, atau mereka mungkin sedang berpuasa, mereka lagi berkumpul bersama di kamar, di loteng atas itu, 120 orang. Tiba-tiba pukul 9 pagi terjadi penggenapan janji baptisan Roh Kudus itu, yaitu pada hari Pentakosta. Apa yang mereka lihat? Ada lidah-lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Kemudian juga mereka mulai mengucapkan, berbicara dengan bahasa-bahasa baru yang tidak mereka pernah mengerti sebelumnya, yaitu bahasa roh. Dan kemudian setelah itu terjadi, Petrus berkhotbah kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Kita melihat ayatnya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini di kamar loteng itu ya. 120 murid-murid dengan 11 rasul-rasulnya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba jam 9 pagi pada waktu mereka berkumpul seperti itu, ada suara keras yang sumbernya di kamar loteng di mana mereka duduk dan menunggu apa yang dijanjikan oleh Kristus itu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Di atas kepala tiap-tiap murid dan rasul-rasul itu ada lidah-lidah api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tiba-tiba semuanya 120 rasul dan murid itu tiba-tiba mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dikatakan di sini. Ini adalah penggenapan daripada janji Kristus bahwa Allah Bapa akan mencurahkan Roh-Nya untuk dianugerahkan kepada mereka. Nah, pada waktu itu adalah hari Pentakosta. Jadi pada waktu itu pesta, ada perayaan penting. Semua orang Yahudi setahun harus 2 kali kembali ke rumah atau tanah asal mereka. Jadi pada waktu itu semua orang Yahudi dari mana-mana, dari segala bangsa lagi mudik, lagi pulang kampung mereka, dan terutama di ibu kota di Yerusalem ya. Jadi waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, dari berbagai bangsa. Orang-orang Yahudi yang sudah lahir di suatu negara, mereka tahu ini perayaan hari Pentakosta dan mereka harus balik pulang kampung, mereka mudik. Ketika turun bunyi itu bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi pada waktu itu ada kerumunan orang-orang Yahudi yang sedang memenuhi Yerusalem dari segala bangsa. Misalkan kalau ada orang dari Jakarta atau orang dari Pontianak, orang Yahudi pulang kampung ke sana, tiba-tiba mereka mendengar bahasa Indonesia. Rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ke-7,
Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ini orang Galilea kok bisa ngerti bahasa kita ya? Bahasa tanah kita, negara kita. Kok bisa ya? Saya sangka, misalkan salah seorang Yahudi dari satu negara yang jauh daripada tanah perjanjian, saya sangka saya satu-satunya orang di sini yang mengerti bahasa negara saya ini. Ternyata kalau ada orang lain ya, yang memuji menyembah Allah pakai bahasa yang saya ngerti, yang saya sangka hanya saya saja yang ngerti dari semua orang di seluruh Yerusalem ini. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu yang bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka tercengang-cengang, kok ngerti ya? Saya orang Kapadokia, kok ada orang di sini yang mengerti bahasa Kapadokia ya? Saya orang Mesir, kok ada orang di sini yang mengerti bahasa Mesir ya? Dan dia menggunakan bahasa Mesir yang saya mengerti itu memuji dan menyembah Allah. Dan bahkan di situ dikatakan ada orang Arab yang mendengar bahwa salah satu dari murid itu menyembah Allah dalam bahasa Arab. Kok ngerti ya? Saya sangka saya sendiri. Misalkan pada waktu itu ada orang dari Indonesia, dari Jakarta atau dari Pontianak, lagi pulang kampung, lagi mudik di Yerusalem. Kok ada orang ngerti bahasa Indonesia ya? Saya sangka saya satu-satunya orang di seluruh Yerusalem yang ngerti bahasa Indonesia. Tapi kok ada orang memuji Allah, menyembah, cerita tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah, itu kok dalam bahasa Indonesia ya? Kok ngerti ya bahasa Indonesia? Jadi mereka tercengang-cengang, kagum, mendengar orang-orang itu menyembah Allah pakai bahasa-bahasa yang mereka kenal hanya di negara mereka masing-masing. Kita melihat di dalam ayat yang ke-12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi kebanyakan dari mereka tercengang, terheran-heran, apa sih? Apa artinya ini? Kok ada orang ngerti bahasa Kapadokia? Kok ada orang ngerti bahasa Indonesia? Kok ada orang ngerti bahasa Arab? Kok ngerti ya? Tapi ada orang-orang lain yang menyindir, yang melecehkan. Mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Mendengar itu dalam ayat yang ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka semua, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Waktu mereka mendengar ada orang yang melecehkan, menghina, melecehkan orang-orang yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus itu sebagai orang lagi mabuk anggur, tiba-tiba ke-11 rasul itu pada berdiri dan Petrus langsung maju ke depan. Petrus yang saudara perhatikan 10 hari yang lalu Yesus Kristus naik ke surga. 40 hari sebelumnya itu Yesus Kristus dibangkitkan dari orang mati hari Paskah. 2 hari sebelum itu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Pada waktu itu Petrus, waktu tunggu Yesus Kristus sedang diadili, dia yang akan membela Kristus sampai rela mati bagi dia. Tapi ternyata Petrus menjadi ketakutan. Pada waktu itu tentunya dingin, dikatakan ada orang bikin api, mereka lagi berdiam di situ. Tiba-tiba seorang mengatakan, kamu kan muridnya dia ya? Oh enggak, langsung Petrus menyangkal pertama kali. Dia menyangkal, aku tidak kenal dia. Enggak lama lagi seorang dayang perempuan, ya kamu kan muridnya dia. Petrus
dengan segera menyangkal Yesus Kristus lagi. Tidak, aku tidak kenal dia. Kemudian orang yang ketiga berkata, ya kamu muridnya dia. Logatmu sama seperti dia. Pasti kamu muridnya dia. Dan Petrus sumpah-sumpah tidak pernah kenal Kristus. Itu dia menyangkal ketiga kali. Begitu dia selesai menyangkal ketiga kali itu, ayam berkokok 2 kali. Dan tiba-tiba Petrus ingat, sebelum kata-kata Kristus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus kemudian ya hatinya salah, rasa minder. Dia yang tadinya menyombongkan diri, rela untuk membela Kristus sampai mati. Tapi ternyata dengan kata-kata aja dia sudah menyangkali Kristus 3 kali. Petrus yang 52 hari sebelumnya itu begitu licik, begitu ketakutan. Tapi pada hari Pentakosta ini, waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia berdiri dengan penuh keberanian. Dan dengan suara nyaring dia berkata, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dan kita mendengarkan, atau kita bisa membaca khotbah daripada Petrus. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Dengan tegas dan berani sekali, Petrus yang 52 hari sebelumnya itu licik seperti itu, dia berteriak dengan suara keras, kami tidak mabuk. Ini baru pukul 9. Biasanya kalau mabuk tentunya malam hari. Tapi ini adalah penggenapan janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Bahwa pada hari-hari terakhir, ini adalah hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Janji Allah itu digenapi. Ini terjadi. Kalian lihat ini, yang kalian dengar ini. Ini adalah penggenapan daripada janji Allah melalui Nabi Yoel. Nah, pada waktu itu orang-orang banyak yang mendengar khotbah daripada Petrus. Petrus melanjutkan khotbahnya cerita tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus yang kalian salibkan, Mesias itu, dia mati. Tapi pada hari ketiga, 2 hari setelah itu, hari ketiga, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kami adalah saksinya, kami saksi matanya. Waktu mereka mendengarkan khotbah daripada Petrus itu, hati mereka ditemplak oleh Roh Kudus. Karya siapa ini? Karya Roh Kudus, bukan kepandaian daripada Petrus, bukan kepandaian bicara daripada Petrus. Dia hanya seorang penangkap ikan, nelayan aja. Tapi karena kuasa daripada Roh Kudus menyertai khotbah daripada Petrus itu, 3.000 orang bertobat, ditemplak hatinya. Dan mereka tanya, oke, kami salah. Kami sudah menyalibkan Mesias itu. Sekarang apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus menjawab ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 38 dan 39. Ini sering dikatakan sebagai paketnya Petrus. Kalau ditanya apa yang harus kami perbuat? 1, 2, 3. Pertama bertobat, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengakui, minta ampun terhadap dosa-dosa kita. Kedua dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan yang ketiga, janji Allah, kita harus menerima Roh Kudus itu. Next. Kita baca ayat 37 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar khotbah dari Petrus itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? What must we do? Ini sering pertanyaan yang diberikan kepada kita kalau kita berusaha menginjil seorang. Setelah kita mendengar berita baiknya, berita bahagianya, jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, mereka kemudian akan tanya pertanyaan ini. What must we do? Apa yang harus kami perbuat? Dan saudara dan saya bisa menjawab sesuai dengan Petrus ini. Jawab Petrus kepada mereka, ini paketnya Petrus itu ya. Bertobatlah. Pertama bertobat, ngakui dosa, minta ampun
dan buka hati untuk terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, baptisan air, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan yang ketiga, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian Petrus menegaskan ini, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Petrus mengatakan, janji itu bukan bagi kami 120 orang saja, murid-murid Kristus, rasul-rasul, bukan. Tapi bagi kalian semua 3.000 orang itu, janji baptisan Roh Kudus itu. Dan yang kedua, janji ini juga bagi anak-anakmu. Mungkin anakmu di Arab sedang tidur saat ini, bagi dia juga. Mungkin anakmu lagi ada di Libya, sedang main-main kelereng, bagi anakmu juga di Libya itu janji baptisan Roh Kudus itu. Mungkin ada anakmu yang belum dilahirkan, masih dalam kandungan, atau yang akan dilahirkan 5 tahun yang akan datang di Indonesia misalkan. Bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Ini siapa yang masih jauh? Yang jauh secara jarak jauh dari Yerusalem, tentunya kita semua. Kita yang berada di balik bumi, belahan bumi yang lain. Bagi orang yang masih jauh, bagi kita. Jadi janji baptisan Roh Kudus itu bukan hanya bagi rasul-rasul dan murid-murid, bagi kita semua yang sudah dewasa, bagi anak-anak kita, dan bagi orang yang masih jauh di belahan bumi yang lain. Jadi ini bagi kita di Indonesia juga. Jadi jangan pernah mengatakan janji ini hanya untuk pendeta-pendeta, salah. Janji ini hanya untuk orang-orang dewasa, tidak. Untuk anak-anak remaja juga sudah siap untuk menerima baptisan Roh Kudus. Kalau mereka sudah melakukan, sudah bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sudah siap untuk menerima baptisan Roh Kudus itu. Dan bagi orang yang masih jauh, yang di Indonesia, yang di Singkawang, yang di Pontianak, yang di pedalaman Papua, yang di NTT, janji ini bagi kita semua. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Coba kita melihat halaman sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ya. Petrus package ini ya. 1, 2, 3. Bertobat, dibaptis, baptisan air. Walaupun baptisan air bukan syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus ya. Tapi 3 hal ini penting dalam kehidupan kita semua orang beriman. Kita harus bertobat, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima baptisan air, dan menerima baptisan Roh Kudus. Dan ini untuk semua hadirin, 3.000 orang pada waktu itu, untuk semua anak-anak mereka juga, dan masih bagi kita yang masih jauh, yaitu di Indonesia. Kita kembali, next. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang berikutnya. Sering ditanyakan kepada kita, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah mendengar janji seperti yang diberitakan melalui Nabi Yoel itu bahwa bagi kita semua dijanjikan baptisan Roh Kudus itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti segala apa yang kita inginkan daripada Allah. Allah mempunyai satu gudang besar anugerah, luar biasa, segala macam anugerah ada di sana. Bagaimana kita bisa terima anugerah itu? Caranya gampang, caranya cuma satu aja. Caranya adalah dengan minta. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik. Jadi kita melihat di sini, mau sesuatu dari Allah gampang. Caranya gampang, nggak perlu kerja keras, nggak perlu banting tulang, nggak perlu bayar, nggak perlu itu semua.
pengen sesuatu anugerah daripada Allah. Seperti saya katakan, Allah mempunyai satu gudang besar yang isinya segala macam anugerah untuk kita semua. Disediakan bagi kita anak-anaknya. Caranya kita akses untuk dapatkan apa yang kita inginkan dari gudang yang besar itu, caranya cuma satu, yaitu minta. Seperti kata-kata Kristus, minta akan diberikan kepadamu. Cari, maka akan dapat. Ketok, pintu akan dibukakan bagimu. Nah, didapat di dalam Lukas. Kita melihat dalam Lukas juga, tapi Lukas itu khusus untuk permintaan anugerah yang luar biasa yang kedua setelah keselamatan itu. Kita lihat, kita baca ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, yang kuning ini ayo kita baca rame-rame bersama-sama ya. 2, 3. Apalagi Bapamu yang surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau di dalam Matius tadi segala macam permintaan secara umum ya, pengen sesuatu daripada Allah, minta aja. Tapi dalam Lukas ini permintaan yang khusus. Pengen sesuatu daripada Allah, segala macam anugerah memang hanya dengan meminta. Tapi khusus untuk anugerah yang nomor 2, yang paling besar nomor 2, yaitu baptisan Roh Kudus. Dinyatakan dalam Lukas ini. Kalau kita minta kepada Bapa yang di surga, mintanya kepada Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus itu kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi harus minta ya. Jangan tidak minta. Ada gereja-gereja yang ketakutan menerima baptisan Roh Kudus, dan hamba-hamba Tuhannya mengatakan nggak perlu minta. Bahkan ada yang mengatakan itu nggak benar, itu sesat dan sebagainya. Jadi jemaat tidak minta, dan karena mereka tidak minta, ya tidak akan menerima baptisan Roh Kudus. Janji ini diberikan untuk minta. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta baptisan Roh Kudus ini. Nah, Yesus Kristus memberikan 3 ilustrasi di sini tentang minta kepada Bapa ini. Misalkan saya punya anak, saya masih kecil, anak saya sudah besar-besar, tapi misalkan anak saya yang laki namanya Robert, misalkan baru 5 atau 6 tahun, dia kelaparan, sudah lama nggak makan, kelaparan. Dia datang kepada saya, kepada bapaknya dan berkata, "Pak, minta makan." Tangan saya saya sembunyikan di punggung saya. Saya berkata kepada Robert, mau minta apa? Minta makan. Oke, tangannya tengadah ya. Waktu dia tangannya tengadah menghadap ke atas itu minta, saya keluarkan dari punggung saya itu satu batu yang besar gitu. Robert, makan ini. Walaupun saya seorang yang berdosa, saya seorang bapak yang berdosa, saya tidak akan tega melakukan itu kepada anak saya. Mintanya roti, makanan, roti, saya kasih batu. Batu bisa dipahat sampai bentuknya seperti roti tawar gitu. Bisa dicat dengan warna coklat muda begitu seperti roti tawar. Tapi batu itu tidak bisa dimakan. Kalau saya mengatakan kepada Robert, makan ini. Biar gigimu patah semua. Saya walaupun orang berdosa, tapi saya seorang bapak, saya akan tidak pernah melakukan hal itu kepada anak saya. Nah, ada orang-orang yang tanya kepada kita, para hamba Tuhan, nanti kalau saya maju ke depan, saya minta baptisan Roh Kudus, apa garansinya? Saya tidak akan terima suatu hal yang palsu. Mungkin kelihatannya seperti roti, tapi bukan roti. Kalau saya minta baptisan Roh Kudus, jangan-jangan saya dapat suatu hal yang palsu. Jawabannya gimana? Kita menjawab gimana? Tidak. Yesus Kristus dengan tegas mengatakan, Bapak manakah di antara kamu?
anaknya minta roti, memberikan kepada anaknya itu batu. Tidak mungkin. Bapak di surga itu, kita bapak yang berdosa aja, orang berdosa aja tidak tega melakukan itu kepada anak kita. Apalagi Bapakmu di surga. Dikatakan di situ, Bapak yang maha mengasihi kita, maha kudus, tidak akan bohongin kita dengan memberikan kepada kita. Ayo minta Roh Kudus, nanti saya kasih kepada kamu, kalian semua yang palsu. Tidak mungkin. Ilustrasi yang kedua, yaitu ular dan ikan. Pala per pa, minta ikannya pa. Oke, Robert tangannya tengadah. Lalu saya keluarkan dari balik punggung saya itu, bukannya ikan, tapi saya kasih ular. Nah ini, Robert, makan ular ini, biar kamu disengat atau digigit oleh ular ini. Saya bapak yang berdosa, tapi walaupun saya orang berdosa, saya tidak akan tega melakukan hal itu kepada anak saya. Apalagi Bapak ini surga. Kita minta Roh Kudus tidak akan, nah tentunya ular itu melambangkan kuasa kegelapan ya. Jangan-jangan kalau saya nanti maju ke depan, saya minta baptisan Roh Kudus, saya dapat roh iblis nanti. Saya akan jadi kesurupan. Gimana nanti pendeta kalau saya jadi kesurupan seperti itu? Yesus Kristus dengan tegas mengatakan, tidak mungkin itu. Bapak manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Tidak mungkin. Bapak yang berdosa, seperti kita bapak yang berdosa tidak akan bohongin anak kita seperti itu. Apalagi bapak yang di surga yang baik itu. Tidak akan kita dikasih kuasa kegelapan, setan, kita akan pulang kesurupan dari gereja. Tidak mungkin. Jadi, kalau kita minta kepada Allah Bapa, Roh Kudus, pertama dia akan memberikan Roh Kudus, sungguh-sungguh Roh Kudus, bukan hal yang palsu. Kedua, dia tidak akan pernah memberikan kuasa kegelapan, iblis diberikan kepada kita, kita akan pulang kesurupan, tidak mungkin. Kita minta Roh Kudus, Bapak yang baik itu akan memberikan Roh Kudusnya. Ilustrasi yang ketiga, minta telur diberikan kalajengking. Pa, lapar pa, minta telurnya. Saya keluarkan dari punggung saya di belakang saya, ini kalajengking ini, makan Robert kalajengking ini, biar kamu sekalian disengat oleh kalajengking itu. Kalajengking itu apa? Kita sekarang tidak takut sama kalajengking ya. Kalau kita pun disengat oleh kalajengking, kita pergi ke puskesmas saja, dokter di puskesmas gampang sekali menyembuhkan. Kita tidak takut mati. Tapi pada waktu itu mereka takut akan ular dan kalajengking. Kalau mereka digigit kalajengking, ya, kedokteran pada waktu itu tidak tahu harus berbuat apa. Seperti zaman sekarang ya. Wah, akan menderita. Jadi kalajengking menggambarkan sesuatu yang akan melukai kita, yang merugikan kita, harmful, yang merugikan, yang hurtful, yang akan menyebabkan kita itu celaka. Tapi Yesus Kristus mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Kalau kamu yang jahat, ayat 13 ya, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, dia tidak akan memberikan yang akan melukai kamu, mencelakakan kamu. Jadi, saudara kalau minta kepada Allah Bapa itu baptisan Roh Kudus, tidak akan pernah diberikan sesuatu yang fake, sesuatu yang palsu, tidak akan pernah diberikan kepada saudara roh iblis, kuasa kegelapan, setan, dan tidak akan pernah diberikan kepada saudara suatu hal yang mencelakakan kita, yang harmful kepada kita, yang mencelakakan kita, merugikan kita, menyakiti diri kita, tidak. Jadi sesuai dengan perintahnya untuk minta ini, kita nanti akan minta kepada Allah Bapa. Sebab Allah Bapa yang mempunyai, kita tidak minta kepada siapa-siapa, kita tidak minta kepada presiden negara kita, tidak. Presiden negara kita tidak punya Roh Kudus, tidak bisa memberikan kepada kita Roh Kudus. Jadi kita akan minta kepada Allah Bapa yang punya Roh Kudus itu. Dalam nama Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, kita tidak minta pakai kuasa diri sendiri atau ya namanya siapa, tidak. Kita harus minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk minta apa? Minta baptisan Roh Kudus. Jadi nanti saudara-saudara yang akan minta baptisan Roh Kudus, ingat ya, kita nanti bersama-sama minta kepada Allah Bapa dalam nama Allah Anak Tuhan Yesus Kristus untuk menerima baptisan Roh Kudus. Dan sesuai dengan janji ini pasti akan diberikan kepada kita. Oke.
Itu adalah hal minta baptisan Roh Kudus ini. Next. Ya, ini ayat yang sudah kita baca. Jadi Allah tidak akan memberikan kepada kita yang palsu, yang dari iblis, dan akan mencelakakan kita tidak akan pernah. Jadi kita harus minta kepada Allah Bapa, bukan kepada siapa-siapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menerima baptisan Roh Kudus itu. Nah, saya akan berbicara sekarang tentang bahasa roh atau bahasa doa atau bahasa lidah atau bahasa asing atau glosolalia itu. Apa sih bahasa roh itu? Kenapa harus ada waktu kita terima baptisan Roh Kudus kok ada bahasa roh itu apa sih? Nah, kita melihat apa sih gunanya juga? Untuk apa? Gunanya apa sih? Kan kita juga bisa berdoa pakai bahasa Indonesia, ya bisa berdoa dengan bahasa Indonesia. Kita bisa berdoa dengan bahasa Inggris, ya bisa. Terus buat apa kita berdoa pakai bahasa roh itu? Nah, kita melihat nanti ayat-ayatnya dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Berdoa dalam bahasa roh adalah doa yang tepat. Yang kalau orang Jawa mengatakan, anak-anak muda mengatakan pasti cocok dengan kehendak Allah bagi kita. Tidak bisa miss, tidak bisa salah, karena Roh Kudus yang berdoa melalui kita. Dan kalau kita berdoa dengan bahasa roh, gunanya apa? Itu akan membangun kita yang berdoa. Nanti kita lihat juga dalam 1 Korintus 14. Jadi kita harus banyak berdoa dengan Roh Kudus supaya kita banyak dibangunkan iman kita. Jadi kesimpulan, nanti kita akan lihat kita banyak berdoa dengan bahasa roh dan dengan akal budi. Menyanyi juga dengan roh dan dengan akal budi. Nanti kita melihat ayat-ayat ini ya. Nah, dalam Roma pasal yang 8 ayat 26 dikatakan demikian. Demikian juga roh, huruf R besar, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa itu? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saya kasih ilustrasi ya. Misalkan saya punya teman, seorang teman namanya Tony. Kita berteman akrab. Kita saling sharing dan saling membantu, saling menolong satu sama lain. Tapi Tony ini punya suatu kelemahan. Dia suka main judi bola. Apalagi kalau lagi World Cup gitu, waduh, Piala Dunia itu, wah dia itu bisa bermalam-malam tidurnya lambat sekali karena dia nonton bola dan sembari nonton dia main judi juga. Tapi pada suatu saat saya dengar dia itu kalahnya besar. Kalahnya jumlah yang besar dan yang mengerikan. Kalahnya kepada para mafia, para preman-preman yang mengancam dia. Kalah besar, mungkin sampai 100 juta. Jadi hutangnya besar kepada preman-preman yang mengancam dia. Ayo bayar. Kalau nggak bayar, satu minggu kamu nggak bayar, kelingmu kami patahin. Minggu kedua pasti belum bayar juga, jari tengahmu, jari manismu patahin. Minggu ketiga belum bayar juga, jari tengahmu. Sampai habis semua jarimu kami patahin, kamu belum bayar juga, utang 100 juta itu kami bunuh kau. Nah, si Tony teman saya menjadi ketakutan. Karena main judi bola itu dia sampai utang sebegitu besar dan diancam nyawanya oleh para preman atau para mafia itu. Dia sharing kepada saya, dia cerita kepada saya. Ya saya ingin menolong dia, saya tentunya tidak mau Tony ini dibunuh atau dipatahin jari-jarinya ya. Tapi saya nggak punya uang 100 juta itu. Saya mau menolong dia tapi saya tidak tahu bagaimana saya harus menolong si Tony. Saya nggak punya 100 juta. Dia butuh 100 juta cepat. Dalam 1 minggu mulai dipatahin jarinya itu. Nah, saya tidak bisa menolong dia tapi saya seorang Kristen. Saya seorang yang bertuhankan Kristus. Jadi saya bisa membantu dia dalam doa. Segera saya akan berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan,
kasus Tony ini menjadi beban bagi saya mulai berdoa bagi dia. Tuhan tolong Tony Tuhan. Tuhan tolong Tony Tuhan. Tuhan tolong Tony Tuhan. Lagi saya berdoa itu tiba-tiba masuk pikiran, ya caranya gimana ya? 100 juta kan banyak. Gimana caranya Tuhan tolong dia untuk dapat 100 juta? Caranya gimana ya? Tuhan tolong dia, Tuhan tolong dia. Tiba-tiba saya ingat, oh ini zaman dulu ya, waktu ada tahapan ya. Tahapan BCA, tahapan mandiri. Dulu kan ada, kalau kita punya uang disimpan dalam tahapan mandiri atau tahapan BCA, tiap, kalau tidak salah, waktu itu tiap 3 bulan ada undian tahapan. Kalau menang undian tahapan itu langsung dapat 150 juta. Wah, Tuhan, saya ingat si Tony punya undian tahapan Tuhan. Biarkan dia menang undian tahapan Tuhan. Biarkan Tony menang undian tahapan 150 juta. Dengan gampang dia akan bayar 100 juta utangnya kepada para preman itu Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri Tony menang undian tahapan. Tapi sedang saya berdoa seperti itu, tiba-tiba masuk pikiran dalam diri saya. Apa ini kehendak Tuhan ya? Masa Tuhan membantu dengan undian? Apa itu cara Tuhan ya? Pasti cara Tuhan bukan melalui undian memberkati dia. Waktu saya pikir seperti itu, iman saya mulai turun. Waktu saya berdoa supaya dia menang undian tahapan itu, tambah lama tambah merosot. Saya mulai nggak percaya doa saya sendiri. Habis gimana Tuhan? Uang 100 juta, gimana caranya? Oh, kemudian saya ingat lagi, waktu saya dalam suatu ibadah kasih kesaksian, dia punya uang yang besar, dia harus bayar juga utang itu. Dia punya kebutuhan uang yang besar seperti itu. Dia minta berdoa kepada Tuhan, tapi tidak dapat uang yang besar jumlahnya itu. Sampai hari terakhir, besoknya dia harus kebutuhan itu harus dipenuhi. Tapi sampai hari terakhir sebelum hari itu, dia masih belum punya uang sama sekali untuk bayar kebutuhan besar itu ya. Tapi pada hari terakhir, pada pagi hari waktu dia buka pintu rumahnya, di depan pintu rumahnya kok ada amplop putih. Cepat-cepat dia ambil, dia buka amplop itu. Ternyata dalam amplop itu ada selembar cek. Waktu dilihat jumlahnya persis seperti yang dibutuhkan, uang yang dibutuhkan. Ada tanda tangannya, tapi tanda tangannya cuma coret-coret aja. Jadi tidak ngerti ini siapa ini kasih ini. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, dia berkata dalam ibadah itu, Tuhan menjawab doa saya pada hari terakhir dengan orang yang saya tidak kenal memberi kepada saya sejumlah uang yang saya butuhkan. Wah, ini kesaksian itu, ini bisa jadi contoh bagi jawaban bagi Tony ini. Tuhan, engkau punya banyak anakmu yang konglomerat di Jakarta ini Tuhan. Tuhan, engkau bangunkan salah satu anak yang konglomerat itu, yang uangnya banyak itu. Tuhan, engkau perintahkan dia untuk tulis cek sebesar 100 juta untuk dikirimkan, untuk diberikan kepada Tony. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau gerakan hati salah seorang anakmu yang konglomerat yang kaya Tuhan untuk menulis cek sebesar 100 juta supaya Tony tidak dibunuh oleh para preman itu. Waktu saya sedang berdoa minta permohonan itu supaya Tony dikasih cek sebesar 100 juta itu, tiba-tiba pikiran lain masuk dalam diri saya. Ya kok begitu gampangnya ya? Kalau Tony begitu gampangnya dapat 100 juta, kebiasaan main judi bola itu bukannya akan habis. Dia malah menjadi-jadi, tambah gila nanti dia main judi bolanya. Karena walaupun dia utang 100 juta, tapi begitu gampangnya diselesaikan. Engkau menolong dia. Bukannya jadi kebaikan untuk si Tony, tapi dia jadi orang yang parah, yang suka main judi bola. Jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan. Waktu saya pikir seperti itu, iman saya mulai merosot. Jangan-jangan ini bukan kehendak. Permintaan saya tambah lama tambah merosot. Tambah lama saya nggak percaya lagi akan apa yang saya minta. Habis gimana Tuhan? Tony butuh 1 minggu ini cepet harus dapat 100 juta. Gimana dia dapat itu? Tapi caranya gimana Tuhan? Yang masuk akal saya gimana? Saya sudah coba
berdoa 2 cara, tapi mungkin nggak sesuai dengan kehendak-Mu. Kan saya nggak ngerti kehendak-Mu gimana Tuhan untuk menolong Tony itu. Pada waktu saya kebingungan, tidak tahu harus berdoa bagaimana, saya ingat, saya akan terima baptisan Roh Kudus. Saya bisa berdoa dengan bahasa roh. Saya bisa membolehkan Roh Kudus yang berdoa melalui saya. Tidak perlu lewat pikiran saya. Pada waktu itu langsung saya switch. Saya tidak lagi berdoa pakai bahasa Indonesia, ngarang-ngarang caranya gimana Tuhan menolong si Tony. Tapi saya switch pakai bahasa roh. Saya bolehkan Roh Kudus menggunakan paru-paru saya, menggunakan pita suara saya, menggunakan mulut saya untuk berdoa pakai bahasa roh. Saya pasrah kepada Roh Kudus berdoa pakai bahasa roh melalui saya. Saya berdoa dengan giat, mungkin sampai 1 jam. Udah 1 jam tiba-tiba ada damai sejahtera. Udah, saya berhenti berdoa, amin. Saya tahu Tuhan akan tolong Tony. Saya tidak tahu caranya gimana dan saya tidak peduli caranya gimana. Tuhan tahu setepat-tepatnya cara yang paling baik, paling tepat supaya Tony tidak sampai dibunuh oleh para preman itu. Saya menjadi damai sejahtera, saya tahu doa saya sudah dijawab. Walaupun saya tidak tahu caranya gimana, karena saya tidak berani ngarang-ngarang sendiri ya caranya gimana. Dan itu sesuai dengan janji dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 ini. Kita lihat lagi ya. Demikian juga roh itu Roh Kudus membantu kita, membantu saya, membantu si Yonatan ini dalam kelemahan saya, dalam kelemahan si Yonatan ini. Sebab saya, Yonatan, tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya mikir-mikir tidak tahu gimana caranya Tony itu dibantu. Tapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk saya, untuk si Yonatan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau kita melihat orang itu sungguh-sungguh bersekutu dengan Allah karena ada suatu kebutuhan yang besar sekali. Ya serius sekali berdoa dengan intensitas tinggi. Mungkin dia berdoa dengan bahasa roh, atau kita tidak bisa dengarkan, dia mengerang aja dari dalam hati dengan keluhan yang seakan-akan tidak terucapkan, dia mengerang aja dalam hatinya, sehingga bahasanya kita tidak bisa dengar. Walaupun dia berdoa dengan bahasa roh, Roh Kudus pakai dia mengucapkan, menaikkan doa kepada Allah, tapi kita tidak dengar apa yang diucapkannya, bahasa rohnya kita tidak dengar. Tapi ayat 27 mengatakan, dan Allah Bapa yang menyelidiki hati nurani, Allah yang tahu sedalam-dalamnya keadaan kita, mengetahui maksud Roh Kudus itu, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia, Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk saya kepada Allah Bapa. Dan doa Roh Kudus itu sesuai, pasti cocok dengan kehendak Allah. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu setepat-tepatnya bagaimana menolong si Tony ini sebaik-baiknya. Saya nggak tahu. Tapi Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ini luar biasa untungnya berdoa dengan bahasa roh itu. Doa yang pasti cocok dengan kehendak Allah. Tidak bisa miss. Tidak bisa salah, walaupun kita tidak mengerti apa yang kita doakan, nggak apa-apa, nggak perlu kita mengerti. Yang perlu adalah Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa dengan doa yang pasti cocok ya, sesuai dengan kehendak Allah. Suatu saat di sebuah gereja, saya dengar suatu kesaksian. Seorang ibu memberi kesaksian begini, dia punya anak yang sedang studi di Australia. Suatu pagi ibu itu bangun dari tidur, kemudian seperti biasa dia mulai membersihkan rumah, dia lagi nyapu rumahnya, tiba-tiba dia bercerita bahwa dia merasa tekanan Roh Kudus menginginkan dia itu berdoa untuk anaknya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya, tapi dia taat, dia lepaskan, dia letakkan sapunya, dia masuk kamar tidurnya, kunci kamar tidurnya. Dia tahu dia harus berdoa untuk anaknya, tapi tidak tahu berdoa untuk apa. Jadi karena dia tidak tahu untuk apa berdoa bagi anaknya itu, ada masalah apa, dia berdoa aja dalam bahasa roh.
Dia berdoa dengan bahasa roh. Walaupun dia tidak mengerti apa yang didoakan, tapi dia tahu dia berdoa untuk anaknya yang di Australia itu. Dan Roh Kudus yang berdoa kepada Allah Bapa. Dia berdoa mungkin setelah setengah jam, tiba-tiba dia merasa sejahtera. Dia merasa bahwa doanya sudah didengar oleh Allah Bapa. Karena doa itu dinaikkan oleh Roh Kudus sendiri. Dia keluar dari kamar tidurnya, dia melanjutkan nyapu rumahnya. Sore hari itu, tiba-tiba anaknya di Australia itu telepon dia. Interlokal. Anaknya cerita bahwa pagi hari itu, waktu dia dengan temannya naik mobil dengan kecepatan tinggi, tentunya di Australia seperti di negara-negara luar, banyak negara luar negeri, jalan tolnya bebas hambatan, cepat sekali. Bebas hambatan. Tapi tiba-tiba salah satu ban depannya pecah. Mobilnya terbanting sampai rusak total. Tapi kedua anak muda ini bisa merayap keluar daripada mobil yang sudah hancur itu dengan lecet sedikit aja, luka sedikit aja. Kapan terjadinya? Terjadinya pas pagi hari waktu mamanya di Jakarta berdoa untuk anaknya. Gimana mamanya bisa tahu bahwa anaknya akan celaka? Anaknya tidak tahu. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah Allah yang Maha Tahu. Roh Kudus yang Maha Tahu. Dan Roh Kudus yang meyakinkan atau menekankan kepada ibu ini untuk berdoa bagi anaknya di Australia. Dan ibu ini taat, tunduk. Dan Roh Kudus berdoa melalui bahasa roh. Langsung kepada Allah Bapa. Dan doa daripada Roh Kudus adalah doa yang pascok. Jadi saudara semua yang sudah terima baptisan Roh Kudus ditandai dengan berdoa dengan bahasa roh, jangan segan-segan minta permintaan, segala macam permintaan, apapun permintaan saudara, berdoa dengan bahasa roh. Itu adalah permintaan yang pascok sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Luar biasa ya. Yang kedua, next kita lihat. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ketiga dikatakan begini. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Tapi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau saya di dalam jemaat berdoa dengan bahasa roh, tidak ada yang ngerti, tidak ada yang dibangunkan. Tapi kalau saya bernubuat pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, jemaat mengerti. Karena saya berkata-kata kepada manusia, jemaat dibangunkan, imannya dibangunkan, atau dia dinasihati, atau dia dihibur. Jemaat yang mendengar kata-kata saya, nubuatan yang saya ucapkan itu, dibangun, dinasihati, dan dihibur. Tapi kalau saya berdoa dengan bahasa roh, jemaat tidak akan dibangunkan karena mereka tidak mengerti kata-kata saya. Tapi luar biasanya ayat yang keempat mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dia tidak membangun umat Allah dalam jemaat, tapi dia membangun dirinya sendiri. Siapa yang bernubuat membangun jemaat, tapi siapa yang berdoa dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. Itu sebabnya kita anjurkan mereka yang sudah menerima baptisan Roh Kudus untuk tiap hari berdoa. Gunakan waktu yang lama untuk berdoa dengan bahasa roh. Pada saat itu iman saudara akan dibangunkan. Jadi adakan suatu kebiasaan, saudara-saudara yang sudah terima baptisan Roh Kudus yang mungkin belum pernah menggunakan kebiasaan ini, mungkin minggu ini 5 menit aja. 5 menit dalam sehari, 5 menit aja berdoa dengan bahasa roh. Setelah lewat 1 minggu, minggu berikutnya 10 menit, 2 kali lipat. Minggu berikutnya lagi 15 menit. Usahakan sampai setengah jam. Setiap hari berdoa dengan bahasa roh dalam setengah jam. Saudara akan membangun, iman saudara akan melesat dengan tinggi. Sesuai dengan janji ayat yang keempat ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Jadi, saudara mau imannya dibangkitkan, dibangunkan, tambah lama tambah kokoh, tambah lama tambah mantap, tambah lama tambah luar biasa. Berdoa banyak dengan bahasa roh. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam 1 Korintus 14 ayat 15 itu Paulus memberi kesimpulannya. Jadi, apakah yang harus kubuat? Lalu Paulus tanya, lalu kita harus berbuat apa?
Nah, ini jawabannya. Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi jawabannya apa? Kesimpulannya, ya kita lakukan dua-duanya. Berdoa pakai bahasa Indonesia dan berdoa pakai bahasa roh. Ada berdoa pakai bahasa Inggris dan berdoa pakai bahasa roh. Nyanyi juga kita memuji pakai bahasa Indonesia, tapi juga pakai bahasa roh. Kita menyanyi pakai bahasa Inggris, tapi juga dengan bahasa roh. Kita lakukan dua-duanya, bahasa Indonesia dan bahasa roh, baik nyanyi maupun berdoa. Lakukan dua-duanya. Itu kesimpulan yang diberikan oleh Paulus kepada kita. Nah, baptisan Roh Kudus itu adalah anugerah Allah kepada kita yang menyebabkan kita itu juga menerima bahasa roh. Dan bahasa roh, kemampuan berdoa dengan bahasa roh itu adalah mujizat. Dan dalam mujizat itu kita belajar dari Alkitab ada kerjasama antara Allah dan manusia. Tiap ada mujizat, ada kerjasama. Jadi dalam mujizat Allah dan manusia itu harus kerjasama. Manusia harus melakukan bagiannya, Allah tidak akan melakukan bagian manusia. Sebaliknya manusia tidak dapat melakukan bagian Allah, yaitu terjadinya mujizat. Itu hanya bagian Allah. Jadi manusia melakukan bagian sehari-hari yang dia bisa lakukan sebagai manusia, dan Allah melakukan mujizatnya yang dia bisa lakukan. Itu bersama-sama harus terjadi. Ya, kita lihat dua contoh ini dalam Alkitab ya. Petrus berjalan di atas air. Pada waktu itu murid-murid lagi ada dalam perahu di danau Tiberias, dan angin hebat menghantam perahu mereka. Mereka terombang-ambing, ketakutan, mau mati, bakal tenggelam ini, bakal terbalik ini perahunya karena anginnya begitu luar biasa. Tiba-tiba Yesus Kristus terlihat berjalan di atas air. Nah, mereka ketakutan. Ini tengah malam gelap ya. Itu hantu, itu kelihatan seperti hantu. Tapi seorang berkata, itu bukan hantu, itu Tuhan. Waktu Petrus sadar, itu Tuhan. Dia langsung, Petrus yang impulsif ya, yang segera, nekat, dia langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang engkau boleh akan aku berjalan di atas air. Jadi Yesus Kristus membolehkan permintaan Petrus dikabulkan. Oke, Petrus ayo jalan di atas air. Apa yang ini harus dilakukan Petrus? Seperti biasa, kalau dia itu perahunya itu sampai ke pantai, ini ada pinggiran perahu, dia harus mengangkat kaki satu dulu, nggak bisa dua-duanya sekaligus lompat begitu, nggak bisa. Angkat kaki satu di pinggiran daripada perahu itu, dia melangkah, tapi menginjak apa? Bukan menginjak air lagi, menginjak daratan karena sudah di pantai. Lalu dengan kaki lain diangkat menginjak pinggiran perahu itu. Jadi waktu Yesus mempersilahkan Petrus untuk berjalan di atas air, Petrus tidak bisa diam berdiri aja. Tuhan, bolehkan aku berjalan di atas air? Oke, ya Petrus, ayo melangkah. Enggak Tuhan, takut Tuhan, enggak takut Tuhan, takut Tuhan. Tidak akan terjadi mujizat. Allah tidak akan kirimkan tangannya yang gede begitu, comot Petrus itu, diangkat lewat perahunya, dijatuhkan di atas air lalu dia berjalan di atas air. Tidak terjadi. Petrus harus melakukan bagian sehari-harinya, yaitu seperti dia melangkah waktu dia sampai di pantai tiap hari itu, dia harus melangkahi pinggiran perahu itu. Itu bagian manusia. Petrus harus melangkah dan kemudian setelah dia menginjak, waktu dia menginjak air danau Tiberias itu, Allah melakukan mujizatnya. Allah yang menopang dia sehingga dia bisa berjalan di atas air. Contoh yang lain adalah wanita yang disembuhkan dari pendaharanya. Ya sudah 12 tahun pendarahan, hemorrhage. Tidak bisa sembuh-sembuh. Sudah habiskan uangnya kepada tabib-tabib waktu itu. Tentunya tabib waktu itu tidak secanggih kita sekarang ya. Habis uangnya masih pendarahan terus. Tentunya dia lemes ya. Uangnya sudah habis dan lemes karena pendarahannya enggak sembuh-sembuh. Tapi dia mungkin suatu saat, suatu siang, dia lagi berbaring di tempat tidurnya, di balai-balainya, dalam rumahnya. Tiba-tiba dengar suara rame di luar, di jalan. Dan orang berteriak, Rabi lewat, Rabi lewat.
Wanita itu tahu bahwa Yesus Kristus sedang lewat di depan rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa tidur gitu aja. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Tidak. Dia harus bangkit dari tempat tidurnya. Mungkin ambil baju untuk keluar dari rumahnya, kunci rumahnya. Tapi antara wanita itu dengan Kristus ada banyak orang yang mengelilingi Yesus Kristus, mendengarkan pengajaran Yesus Kristus. Jadi bagaimana dia harus sampai ke dekatnya Yesus Kristus? Dia harus singkirkan orang-orang, mungkin dengan tangannya permisi, singkirkan orang-orang supaya dia bisa mendekat Kristus. Dia sampai di belakang Yesus Kristus, tapi belum terjadi apa-apa, belum ada mujizat. Jadi dia percaya kalau saya jamah jubahnya, dia harus mengulurkan tangannya, jamah jubahnya. Pada waktu dia menjamah jubah Kristus, terjadi mujizatnya. Allah memberikan kesembuhan ilahi pada saat itu. Penyakitnya sudah 12 tahun dideritanya menjadi sembuh. Saudara melihat, wanita itu harus melakukan bagiannya. Allah tidak kirimkan tangan gede itu, bongkar atap rumahnya, comot wanita itu, letakkan wanita itu di depan Kristus, dan Kristus lubangkan tangan dan sembuhkan dia. Tidak. Kalau wanita itu tidur aja di balik-baliknya, tidak akan terjadi mujizatnya. Wanita itu harus melakukan bagian yang sehari-hari. Keluar dari rumahnya, berjalan kaki, mendekati Yesus Kristus. Tapi waktu dia melakukan bagiannya, Allah melakukan bagiannya juga. Terjadi kesembuhan ilahi. Jadi dalam mujizat itu ada bagian manusianya. Allah tidak mau melakukannya, tapi juga ada bagian Allah yang manusia tidak mungkin melakukannya supaya terjadi mujizat. Nah, bahasa roh adalah mujizat. Ada bagian manusianya dan ada bagian Allahnya. Bagian Allahnya itu kita sudah tahu ya, dia akan memberikan bahasa roh itu. Tapi bagian manusianya harus ucapkan. Kita sudah diberi paru-paru, kita sudah diberi mulut, ada lidah, kita bisa mengucapkan. Tapi kita harus melakukan itu. Kalau nanti kita berdoa ya, saya tumpang tangan kepada saudara, dan saya lihat saudara mulutnya tutup aja. Saya akan berkata kepada saudara, saudara buka mulut saudara. Sebab Allah tidak akan paksa mulut saudara, dia kirimkan malaikatnya paksa mulut saudara dibuka begitu, dan lidahnya digoyang-goyang oleh Allah. Tidak. Allah mengharapkan Anda yang buka mulut sendiri. Sampai sekarang, saya sudah dari sejak remaja, jadi sudah puluhan tahun saya berdoa dengan bahasa roh. Tiap kali saya berdoa dengan bahasa roh, saya harus melakukan bagian saya. Saya harus gunakan paru-paru ini, keluarkan udaranya, pakai pita suaranya, mulutnya. Saya akan mengucapkan bahasa-bahasa roh itu. Tapi bahasanya datang daripada Allah, itu mujizatnya. Kalau saya diam aja, gitu, saya tidak akan berdoa dengan bahasa roh, tidak akan pernah. Karena saya tidak mau melakukan bagian saya. Tapi begitu saya melakukan bagian saya, paru-parunya bergerak, keluarkan angin lewat pita suara, keluar suaranya, dan lidahnya mulai bergerak. Roh Kudus yang akan menyebabkan keluar bahasa rohnya. Jadi ada bagian manusia, ada bagian Allah. Jadi jangan diam aja ya. Jangan diam aja mengharapkan bisa keluar bahasa roh. Tidak mungkin. Walaupun saya sudah puluhan tahun berdoa dengan bahasa roh, tidak bisa kalau saya diam aja gitu keluar bahasa roh, tidak akan mungkin. Jadi sebab ini ada bagian Allah dan bagian manusia. Hal lain yang penting dalam bahasa roh adalah, jadi dengan iman dan keberanian nanti waktu kita minta, kita menggunakan alat-alat bicara yang sama seperti kita bicara tiap hari, dan Tuhan akan memberikan bahasa rohnya. Jadi jangan diam aja ya. Next. Berikutnya. Nah, saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa bahasa Inggris. Sekarang ini saya berbicara dengan bahasa Indonesia. Tapi supaya saya bisa bicara bahasa Inggris, saya harus stop bahasa Indonesia saya. Sebab tidak mungkin dari satu mulut itu keluar sekaligus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak mungkin. Untuk saya berbicara pakai bahasa Inggris, saya harus stop bahasa Indonesianya, lalu saya berkata begini, I'm standing or I'm sitting in front of you, listen to me. Lalu saya ganti lagi dengan bahasa Indonesia. Sudah lihat, saya tidak mungkin keluar bersamaan, dan pada saat yang bersamaan itu keluar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak mungkin. Harus satu-satu.
Nah, demikian juga bahasa roh adalah bahasa yang real. Jadi tidak mungkin saya menggunakan dua bahasa. Saya hanya dapat menggunakan satu bahasa setiap saat. Jadi jangan pakai bahasa Indonesia, gunakan bahasa yang baru. Jadi nanti kalau saya tumpang tangan kepada saudara, saya dengar saudara mengatakan begini, haleluya, 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 terpujilah Tuhan, Allah engkau besar, Allah engkau besar. Saya akan berkata kepada saudara, stop pakai bahasa Indonesia. Loh, kok stop bahasa Indonesia? Ya, lalu pakai bahasa apa? Keluarkan suaranya. Nanti Allah akan berikan bahasa rohnya itu. Jadi kita gunakan bahasa yang kita tidak mengerti, tapi harus keluarkan. Tidak mungkin saudara pakai bahasa Indonesia dan bahasa roh bersamaan, tidak mungkin. Jadi harus berhenti pakai bahasa Indonesia dan pasrah kepada Allah, dan Allah akan memberikan kepada saudara bahasa yang baru itu. Apakah saya tiru-tiru Bapak Pendeta? Tidak, jangan tiru-tiru saya, nggak bisa tiru-tiru. Bahasa roh tidak perlu diajarkan dan tidak boleh diajarkan. Itu adalah pemberian Allah, masing-masing unik. Tiap orang itu unik. Memang kalau pendeta kita bahasa rohnya model satu cara, kebanyakan jemaatnya akan niru seperti dia atau mirip seperti dia, walaupun tidak meniru dia, tapi mirip seperti doanya Bapak Gembala. Tapi sebetulnya tiap orang itu bahasa roh itu unik. Ada 7 miliar orang di muka bumi yang terima baptisan Roh Kudus, maka ada 7 miliar macam. Allah yang Maha Kuasa itu enggak masalah. Roh Kudus yang Maha Kuasa tidak masalah. Memberikan berdoa dengan bahasa roh itu dengan 7 miliar macam itu tidak masalah. Allah kita luar biasa. Jadi jangan pakai bahasa Indonesia ya. Gunakan bahasa yang baru. Ya saya harus ngomong apa Pak Pendeta? Ya pasrah aja kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan bahasanya. Sampai sekarang itu sudah puluhan tahun saya berdoa dengan bahasa roh. Tiap kali saya berdoa saya harus pasrah. Saya tidak tahu apa yang saya ucapkan dan pikiran saya itu relax, stop. Tidak ngarang-ngarang, saya akan ngomong apa, tidak. Stop, relax. Tapi saya harus pompa paru-paru saya, keluarkan udaranya, dan gunakan mulut dan lidah saya. Dan nanti akan memberikan bahasa yang baru itu. Saya akan tutup dengan suatu kesaksian. Ini terjadi di Amerika. Di sebuah gereja, sidang jemaat Allah, Assemblies of God, sebuah gereja Pantekosta di Amerika, sering tentunya gereja Pantekosta mengundang pembicara-pembicara tentang baptisan Roh Kudus itu. Di sebuah gereja itu ada seorang pemuda yang tiap kali pendeta mendoakan untuk terima baptisan Roh Kudus, dia maju ke depan. Dia didoakan, majelis, staf gereja mendoakan dia, tapi dia pulang kecewa. Saya kok tidak berdoa dengan bahasa roh ya, jadi saya tidak terima baptisan Roh Kudus itu. Saya tidak berdoa dengan bahasa roh. Berkali-kali dia, sampai dia kecewa. Sampai suatu saat seorang pendeta lagi, Pantekosta datang berdoa, mendoakan seluruh jemaat untuk terima baptisan Roh Kudus. Pemuda ini maju ke depan juga. Dan dia dikelilingi oleh majelis yang sangat mendambakan pemuda ini menerima baptisan Roh Kudus. Karena mereka melihat pemuda ini sudah berkali-kali maju ke depan, belum terima bahasa roh dan baptisan Roh Kudus itu. Tapi sedang mereka itu mendoakan pemuda itu, tiba-tiba para staf gereja itu bersorak kegirangan. Karena mereka mendengar pemuda itu berbicara dengan bukan bahasa Inggris. Mereka sukacita bersama dengan pemuda ini. Tapi sedang mereka bersukacita itu, tiba-tiba pemuda itu diam. Kemudian dia melek. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang mengelilingi mendoakan dia, maaf Bapak, saya itu tadi coba-coba sendiri. Saya paksa-paksa sendiri. Sorry ya Bapak mengecewakan Bapak. Waktu dia ngomong begitu, di kursi depan itu duduk 2 orang serdadu Korea yang sedang tugas belajar di Korea. Salah seorang tentara Korea itu berdiri dan berkata, Anda bisa bahasa Korea? Oh enggak bisa, tentunya pemuda Amerika enggak bisa bahasa Korea. Tapi Anda tadi berdoa pakai bahasa Korea. Maksudnya apa? Jadi pemuda itu selama ini enggak berani ngomong, diem aja. Walaupun didoakan
untuk menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berdoa dengan bahasa roh, dia kecewa karena dia tidak berani buka mulut. Tapi saat terakhir itu dia paksa diri buka mulut dan keluarkan kata-katanya. Waktu dia keluarkan kata-katanya, dikenali oleh 2 pemuda Korea itu. Dia menerima bahasa roh yang luar biasa, pakai bahasa Korea. Jadi nanti kita semua, seluruh siswa sini, berdoa untuk 3 orang siswi yang belum menerima baptisan Roh Kudus, untuk menerima baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berdoa dengan bahasa yang baru itu. Kita akan melakukan itu bersama-sama. Tapi perlu diingat, kita harus keluarkan suaranya, jangan diam aja, dan jangan pakai bahasa Indonesia. Kita pasrah bersama-sama, nanti kita pasrah. Dan yang lain semua juga harus berdoa dengan bahasa roh dengan suara keras, termasuk saya juga. Saudara akan mendengar saya berbicara keras dengan mikrofon ini, tapi jangan tiru-tiru bahasa saya. Terserah kepada Roh Kudus, pakai caranya sendiri, bahasa apa itu. Roh Kudus itu urusan Roh Kudus, bukan urusan kita. Kita tidak tiru-tiru berdoa pakai bahasa roh, niru seseorang yang lain, tidak. Ya. Kita pasrah. Nah, dalam pengalaman saya banyak mendoakan untuk orang untuk menerima bahasa Roh Kudus. Lebih mudah mana? Seorang wanita atau seorang pria terima baptisan Roh Kudus? Lebih mudah mana? Ternyata lebih mudah wanita. Ibu-ibu lebih mudah terima baptisan Roh Kudus, berdoa dengan bahasa roh dan berani mengucapkan bahasa roh dengan suara keras. Bapak-bapak lebih lambat. Sorry ini ya, saya tidak tahu kenapanya. Nah, kalau saya tanya sekarang, orang tua atau anak muda? Lebih mudah mana orang tua atau anak muda terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berdoa dengan bahasa roh? Ternyata orang tua lebih mudah. Anak-anak muda mungkin kurang bisa pasrah ya, masih mikir-mikir. Nanti kalau saya berdoa pakai bahasa roh kan suaranya aneh. Ini cewek di samping saya itu ngetawain saya nanti. Jadi dia menahan diri, tidak bisa terbuka, terlepas. Kalau orang tua sudah tidak peduli, dia berani mengucapkan dengan suara keras. Jadi yang wanita, lalu bapak-bapak, baru anak-anak muda. Itu kalau kita bicara tentang gampangnya menerima baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara semua siap untuk menerima baptisan Roh Kudus? Mari saya ajak kita semua berdiri. Kita akan menyanyi lagu Curahkan Tuhanku. Minta, bersama-sama kita akan minta melalui lagu ini. Nanti setelah kita nyanyi sekali 2 kali, kita akan berdoa sama-sama. Saudara ikuti saya semua dengan suara keras. Bukan saja 3 saudari ini, tapi semua siswa-siswi berdoa dengan suara keras, berdoa pakai bahasa roh ya. Dan nyanyi lagu ini lebih dulu. Curahkan Tuhanku hujan rohmu. Curahkan Tuhanku hujan rohmu. Basahilah sekarang hati gersang. Telah
kepada Allah Bapa dalam nama Allah Anak Tuhan Yesus Kristus untuk menerima baptisan Roh Kudus. Semua tangan diangkat tinggi-tinggi ke atas, wajah tengadah. Kita akan minta kepada Bapa, tangan diangkat tinggi ke atas. Setelah kita berdoa bersama-sama, saudara ikuti doa saya, semuanya ikut ya. Setelah itu saya akan tumpang tangan pada saudara dan saya akan berkata, mari kita semua berdoa dengan bahasa roh. Saudara mulai berbicara dengan bahasa yang baru itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ayo semuanya ikuti, lebih keras lagi. Bapa yang di surga, aku sudah mendengar anugerah luar biasa yang Engkau sediakan bagiku. Engkau berjanji bukan saja menyelamatkan kami, tapi membaptiskan kami dengan Roh-Mu dan memberikan kepada kami bahasa-bahasa yang baru itu. Aku percaya Tuhan. Sebab itu pada saat ini aku minta kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baptiskan aku dengan Roh-Mu dan beri aku anugerah bahasa roh itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya dan aku menerimanya. Mari kita semua berdoa dengan bahasa yang baru dalam bahasa roh itu. Kiala mana sakaya la mana sakaya la mana sakaya la mana sakaya. Terimalah baptisan Roh Kudus itu. Berdoa dengan bahasa roh, suaranya keras suaranya. Kiala mana sakaya la mana sakaya la, suaranya keras. Kiala mana sakaya, keluarkan suaranya. Kiala mana saya la mana kaya la mana sakaya la mana. Kiala mana sakaya, keluarkan suaranya dalam nama Tuhan Yesus. Suaranya keras, keluarkan suaranya. Kiala mana sakaya la mana kona mana sakaya. Kiala mana saya la mana sakaya la mana ka. Kiala mana sakaya la mana sakaya la mana. Kiala mana saya la mana sakaya la mana saya. Kiala mana saya. Lebih berani lagi, lebih keras lagi. Ya Allah, mana sakaya lebih berani lagi. Ya Allah, mana sakaya, la mana sakaya, la mana sakaya, la mana kaya. Ya Allah, mana sakaya, la mana sakaya, la mana kona. Ya Allah, mana sakaya, la mana sakaya. Lebih keras lagi. Ya Allah, mana sakaya, la mana sakaya, la mana sakaya. Ya Allah, mana saya, la mana sakaya. Jangan pakai Yesus, jangan nama Yesus. Ya Allah, mana sakaya,
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada wala saya labaka. Ura wala saya labaka ya wala saya labaka ya wala. Ya wala saya labaka ya labaku ya wala. Kuria wala sakaya wala saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ura wala saya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya pada siang hari ini Engkau sudah membaptiskan 3 orang siswi lagi, supaya semuanya sungguh-sungguh menerima baptisan Roh Kudus. Engkau sudah membaptiskan mereka dengan Roh-Mu sendiri, dan Engkau sudah memberikan kepada mereka bahasa-bahasa yang baru. Sekarang berikan kepada mereka ulu tambah hari tambah berani berdoa dengan bahasa roh, tambah hari tambah berjalan dengan kuasa daripada Roh Kudus, memberitakan Injil kemana-mana, memuridkan semua orang di seluruh Kalimantan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Roh Kudus-Mu bukan saja sudah berbicara kepada kami, menerima pujian dan penyembahan kami, tapi juga sudah mencurahkan dirinya tinggal di dalam hati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita semua angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk menerima berkat daripada Allah. Saudara-saudaraku, kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati.